Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 43. Misi tambahan. Penulis, Zain Novelis. Kayla ingin menyumpal rapat-rapat kedua telinganya. Mendengar apa yang dikatakan dalam pikiran seseorang memang sangat melelahkan. Kayla mendapati banyak kepalsuan dari hubungan orang-orang yang ia kenal. Aku ingin berhenti memiliki semua kemampuan ini, Tuhan. Kayla mengeluarkan headset dari dalam tasnya, memakainya, lalu menyalakan musik keras-keras agar suara bising yang ia dengar setidaknya tertutupi. Kayla, sapa Jin. Kayla tak menyahut. Dia fokus membaca sambil mendengarkan musik. Kayla. Jin melepaskan headset yang dipakai Kayla. Sahut Kayla. Lo punya salinan catatan biologi yang kemarin nggak? Gue belum nyatet soalnya. Satu-satunya topik pembicaraan yang bisa gue gunakan sekarang cuma pelajaran. Miris banget. Kok, gue jadi sedikit nggak rela misi kami berakhir, sih. Kedua alis Kayla terangkat. Tak ia sangka jika Jin juga merasakan hal yang sama sepertinya. Kayla, kok bengong sih? Tegur Jin heran. Akhir-akhir ini Kayla memang sering terlihat bengong. Kayla terkesiap. Boleh nggak gue pinjam catatan biologi? Kayla mengangguk, mengeluarkan buku biologi dari dalam tasnya, lalu memberikannya pada Jin. Jin melihat buku itu sebentar lalu tersenyum. Wah nih, yang belum gue catat. Jin menunjuk-nunjuk salah satu halaman dalam buku biologi milik Kayla. Thanks. Ya, Kai. Aduh, gue ngomong apa lagi? Nih, biar bisa ngomong sama Kayla, batin Jin. Kenapa Jin terdengar bingung? Apa sebaiknya aku saja yang mencari topik pembicaraan? Pikir Kayla. Kalian sedang apa? Nih. Dina tiba-tiba datang dan mengacaukan suasana. Gue cuma mau pinjam buku catatan Kayla, kok. Jin memperlihatkan buku catatan yang ia pegang. Oh. Dina berpura-pura mengangguk paham. Isi Jin modus mulu ke Kayla. Emangnya apa? Sih, hebatnya Kayla. Iya, sih, dia emang cantik. Tapi, nggak cantik-cantik amat tuh. Masih cantikan juga gue. Batin Dina tak terima jika melihat Jin terus mencoba mendekati Kayla. Permisi, aku mau ke toilet dulu. Kayla berjalan melewati Jin dan Dina. Bagaimanapun juga, dia butuh waktu sendiri untuk memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di dalam toilet, tangan Kayla terus gemetar takut. Dia khawatir jika kemampuan baru yang ia miliki membuatnya nggak berinteraksi dengan orang lain. Aku harus mencari cara untuk menghentikan semua kemampuan yang aku miliki. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah banyak petunjuk yang aku kumpulkan. Dan semua petunjuk itu mengarah pada Pak Sugeng karena boneka emas itu ditemukan Pak Liem di dalam sawahnya. Sepertinya, aku harus memastikannya dengan berkunjung ke rumah Pak Sugeng. Kayla. Suara yang sangat familiar terdengar menyapa. Kayla menoleh, mendapati Jin yang berjalan menghampirinya. Gue baru saja mutusin Sela, ungkap Jin. Kayla terpental kaget. Gue nggak pernah sedikit pun suka sama dia. Jadi gue putusin dia daripada dia terlalu berharap ke gue. Oh. Respon Kayla singkat. Gue putusin Sela bukan hanya karena gue gak suka sama dia, Kai. Itu juga karena gue suka sama lo. Bukan sekedar suka. Lebih tepatnya, gue cinta sama lo, batin Jin. Mulut Kayla menganga lebar setelah mendengar batin Jin yang mengatakan hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Jin menyukainya. Itu hak kamu, kata Kayla senatural mungkin. Dia tak mau Jin tahu bahwa dia memiliki kemampuan baru berupa membaca pikiran orang lain. Oh iya, gue pikir-pikir.
Sepertinya misi kita belum berakhir. Maksud kamu, ada misi tambahan? Kayla hanya menatap Jin dengan tatapan penuh tanya. Iya, misi tambahan. Ibarat novel tuh ada ekstra chapter gitu. Jin meringis, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Aku nggak ngerti. Bukannya misi terakhir kita sudah rampung, ya? Tapi, teka-teki tentang asal-muasal kemampuan yang lo miliki belum terungkap. Iya, kan? Itu berarti misi kita belum berakhir. Misi ini hanya gue karang sendiri. Kali ini gue lakukan bukan untuk menolong nyawa orang lain, tapi untuk lo, Kai, batin Jin. Kayla tersenyum. Dia bisa mendengar ketulusan hati Jin yang mengerti betapa dia frustrasi memiliki kemampuan-kemampuan spesial itu. Baiklah, Kayla mengangguk. Aku setuju menjalankan misi tambahan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lo bilang, lo punya kemampuan itu dari sawah seseorang kan? Siapa namanya? Gue lupa. Sugeng, timpal Kayla singkat. Sepertinya, kita harus pergi ke rumah orang itu untuk mendapatkan petunjuk baru. Jin benar. Aku harus ke rumah Pak Sugeng untuk mencari petunjuk baru, pikir Kayla. Pertama-tama kita harus mengarang rencana dan membuat alasan agar orang yang bernama Sugeng itu nggak curiga ke kita saat kita berkunjung ke rumahnya, sambung Jin. Bagaimana caranya? Jin tampak berpikir sejenak. Di desa Pak Sugeng terkenal baik. Mungkin saja dia membiarkan kita berkunjung ke rumahnya begitu saja. Nggak bisa gitu dong. Entar kelihatan aneh kalau berkunjung ke rumah orang tanpa alasan. Terus, apa rencanamu? Oh gini aja. Gimana kalau kita pura-pura punya tugas penelitian tentang ekosistem persawahan? Kayla mengangguk. Boleh juga. Episode 44. Pesugihan Kandang Bejat. Kayla meneguk ludah saat sampai di depan rumah Pak Sugeng. Rumah yang beberapa bulan bertembok keramik berwarna navy kini berubah menjadi keramik dengan warna kuning menyala. Setiap tahun Pak Sugeng memang rutin merenovasi rumahnya. Bukan karena hobi, tapi karena memang tuntutan dari pesugihan yang ia miliki. Orang-orang menyebutnya pesugihan kandang bejat. Pesugihan semacam itu mengharuskan pemiliknya untuk melakukan renovasi rumah setiap tahun meski tak ada kerusakan. Jika tidak, pemilik pesugihan akan terkena imbas dari pesugihan yang dimilikinya. Tok tok tok. Walau enggan, Kayla memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Seseorang berkumis putih keluar dengan dahi berkernyit saat mendapati Kayla datang bertamu. Dia mengenal Kayla, gadis indigo yang sudah belasan tahun tinggal di desa. Kayla, ya, tebak Pak Sugeng seraya tersenyum ramah. Kayla mengangguk sopan. Iya, Pak, ada perlu apa? Ya, Melihat Kayla yang bingung menjawab, Jin langsung menyela. Begini, Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jin, temannya Kayla. Maksud kedatangan kami ke sini karena ada tugas sekolah. Tugas sekolah? Tanya Pak Sugeng keheranan. Iya, tugas sekolah, Pak. Jadi kami memiliki tugas tentang ekosistem persawahan. Kata Kayla, dia kenal dengan orang yang sangat tahu tentang ekosistem persawahan, yaitu Bapak. Apa boleh kami sedikit bertanya tentang hal-hal yang berhubungan sawah? Jelas Jin. Boleh. Mari silahkan masuk. Kayla dan Jin pun memasuki rumah. Baru beberapa detik duduk, Kayla sudah merasakan hawa mistis yang sangat pekat. Hawa tersebut sama seperti yang ia lihat dari setiap potongan boneka Mas Paliem. Tidak salah lagi. Pak Sugeng pasti memiliki andil besar dari semua teka-teki ini. Saat Jin asyik berpura-pura melontarkan sejumlah pertanyaan pada Pak Sugeng, Kayla mengedarkan pandangan ke sekeliling, melihat satu persatu foto yang terpajang di dinding. Matanya terbelalak ketika mendapati foto seorang laki-laki yang ia lihat dalam mata batinnya.
Laki-laki itu adalah orang yang mengubur boneka emas di dalam sawah. Maaf, itu siapa? Ya. Kayla menunjuk salah satu foto yang terpajang di dinding. Pak Sugeng menoleh. Oh, itu almarhum buyut saya. Oh iya, Pak. Biasanya hewan apa saja yang hidup di area persawahan? Tanya Jin mengalihkan pembicaraan agar Pak Sugeng tak curiga. Banyak, deh. Ada ular, tikus, jangkrik. Seketika kepala Kayla terasa pusing saat menatap foto itu terlalu lama. Seulas tayangan terlihat nyata dalam kedua mata batinnya. Dia melihat buyut Pak Sugeng datang ke seorang dukun dan membuat perjanjian pesugihan kandang bejat. Perjanjian tersebut tak main-main. Buyut Pak Sugeng meminta kekayaan 7 turunan. Lalu dukun tersebut menyanggupi asalkan buyut Pak Sugeng memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah merenovasi rumah setiap tahun. Selain itu, buyut Pak Sugeng harus mengorbankan 7 turunan berikutnya menjadi orang yang sangat miskin. Lucunya, buyut Pak Sugeng setuju. Dan kini pesugihan kandang bejat itu diwariskan pada Pak Sugeng. Kayla terkesiap. Tangannya gemetar takut dengan apa yang ia lihat barusan. Mengorbankan 7 turunan selanjutnya. Konyol. Pantas saja uang yang dibagikan Pak Sugeng selalu memakan korban. Bahkan Pak Sugeng dengan tega mengorbankan cucunya sendiri sebagai tumbal. Aku harus menyelidiki lebih jauh lagi. Satu persatu petunjuk telah terungkap. Mungkin, jika aku masuk ke dalam kamar Pak Sugeng, aku bisa menemukan petunjuk baru, pikir Kayla. Maaf, Pak, apa yang boleh minta izin ke toilet? Tanya Kayla sopan. Pak Sugeng mengangguk. Oh iya, tentu. Silahkan. Di mana? Ya, toiletnya. Masuk aja. Nanti kamu bisa lihat ada dapur. Nah, toiletnya ada di sana. Terima kasih, Pak. Kayla memberikan kode mata pada Jin untuk mengulur waktu. Dia cepat-cepat berjalan menuju ruang tengah dan melihat-lihat aura yang terasa janggal. Terlihat aura hitam yang mencuat dari sebuah pintu. Kayla penasaran. Dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Untungnya, pintu itu tidak dikunci. Aura hitam ini berasal dari... Sorot mata Kayla terhenti pada sebuah brankas besi yang berdiri di samping meja. Pandangannya memudar saat kepalanya terasa begitu sakit. Sekilas kejadian di masa lalu tampak jelas dalam penglihatan mata batin Kayla. Kayla melihat buyut Pak Sugeng merapalkan mantra pada 2 boneka emas kembar, menyimpan satu di dalam brankas, dan mengubur satu lagi di dalam tanah sawah miliknya. Semua itu ia lakukan sesuai dengan arahan dukun yang ditemuinya. Tak lama setelah melakukan ritual itu, kekayaan buyut Pak Sugeng berlipat ganda secara drastis. Sekarang aku mengerti mengapa kemampuanku belum hilang meskipun aku berhasil membuang semua potongan boneka emas itu. Semua itu karena ada satu boneka emas lagi di dalam brankas itu. Mungkin aku gak terlalu yakin apakah kemampuanku bisa hilang hanya dengan membuang boneka emas itu ke laut. Tapi, firasatku menuntunku untuk melakukannya. Kayla cepat-cepat menutup pintu sebelum Pak Sugeng curiga jika dia terlalu lama izin ke toilet. Dia bergegas kembali ke ruang tamu dan ikut mengobrol. Episode 45, Lemari Besi. Saat Kayla dan Jin berbincang-bincang dengan Pak Sugeng sekadar basa-basi, terdengar suara derit besi yang bergesekan dengan lantai. Tak lama kemudian, Kevin, salah seorang anak Pak Sugeng, terlihat kesulitan menyeret lemari besi keluar rumah. Lemari besi itu mau diapakan? Tanya Kayla. Oh, lemari besi itu mau kita jual ke tukang rongsokan, jawab Pak Sugeng. Dijual? Kayla terperanjat. Lemari besi itu sudah sangat tua dan berkarat. Gak ada gunanya terus disimpan. Pak Sugeng pasti nggak tahu kalau di dalam lemari besi itu ada ruangan khusus dan di dalamnya ada boneka emas. Kalau saja Pak Sugeng tahu apa isi lemari besi itu,
Sudah pasti Pak Sugeng gak bakal menjualnya, pikir Kayla. Daripada dijual ke tukang rongsokan, apa boleh saya beli lemari itu? Tanya Kayla yang sukses membuat jin. Pak Sugeng dan Kevin mengernyitkan dahi. Boleh, tapi saya jual lemari besi itu per kilo. Apa kamu sanggup? Sanggup. Saya sanggup. Timpal Kayla cepat sebelum Pak Sugeng berubah pikiran. Tapi, ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin membeli lemari besi yang sudah berkarat itu? Tanya Pak Sugeng mulai curiga. Kayla kebingungan. Itu karena Kayla sekarang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik. Pak, sahut Jin, membuat Kayla bisa bernapas lega. Oh, Pak Sugeng mengangguk paham. Besok kami akan kemari membawa uangnya, kata Kayla. Baiklah kalau begitu. Pak Sugeng mengangguk. Kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Kayla mengangguk sopan. Mari, timpal Pak Sugeng. Kayla dan Jin pun pergi dari rumah Pak Sugeng. Mereka memelesat mencari tempat istirahat untuk mendiskusikan petunjuk baru yang mereka temukan di rumah Pak Sugeng. Mereka terhenti di teras minimarket. Jadi kenapa lo mau beli lemari besi itu? Apa lemari besi itu mempunyai petunjuk baru? Tanya Jin penasaran. Kayla mengangguk. Iya. Lemari besi itu bisa jadi alasan mengapa aku bisa memiliki kemampuan supranatural ini. Maksudnya, dahi Jin mengernyit. Di dalam lemari besi itu ada sebuah boneka emas. Boneka emas. Jin terlonjak. Iya. Boneka emas itu adalah kembaran dari boneka emas yang berhasil kita buang ke laut. Tapi, kenapa Pak Sugeng mau menjual lemari besi itu kalau di dalamnya ada boneka emas? Itu karena dia nggak tahu kalau di dalam lemari besi itu tersimpan boneka emas. Di dalam lemari besi itu terdapat sebuah ruang khusus kedap udara yang nggak bisa dibuka kecuali besinya dilebur. Itu berarti kita harus cepat-cepat membeli lemari besi itu sebelum Pak Sugeng tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Setelah Kayla dan Jin berhasil bertransaksi dengan Pak Sugeng, mereka sengaja menyewa mobil online untuk memuat lemari besi itu karena sangat tidak memungkinkan membawa lemari besi itu menggunakan motor. Mereka menuju pantai terdekat untuk membuang lemari besi itu ke laut. Bersambung.